Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus Masari dengan NRP 50262010053. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas di mana ini salah satu tugas di seri 1 untuk part kelima, yaitu Building a Stakeholder Register. Nah, jadi di sini sangat berhubungan dengan yang tugas keempat tadi, mengenai developing a project charter. Nah, di sini karena kita tadi kan sudah membuat project charternya, nah selanjutnya kita harus membuat stakeholder-stakeholdernya, di mana stakeholder ini yang sangat berkaitan dengan JWD Consulting itu tadi. Nah, saya sudah selesai membuatnya, yaitu di sini. Nah, jadi di sini untuk nama proyeknya sama ya, JWD Internet Site Application Project. Tahapan proyeknya itu masih dalam tahap perencanaan. Nah, di sini saya menuliskannya ada nama pemangku kepentingan, jabatan, kategori, peran dalam proyek, kontaknya, dan alasannya kenapa saya mengambil nama tersebut dengan jabatan tersebut. Untuk pertama, itu udah jelas, yaitu Joko Prakoso, di mana beliau ini merupakan memiliki jabatan sebagai CEO, jadi saya kategorikan menjadi internal, karena kan itu masuk ke dalam JWD-nya sendiri ya. Jadi di sini untuk kategori ada dua, internal dan eksternal. Nah, perannya dalam proyek yaitu sponsor proyek, kemudian kontaknya di sini saya membuat aja Joko Prakoso, maaf kepencet, jokoprakoso@jwd.com. Nah, alasannya kenapa saya memilih, alasannya kenapa Joko Prakoso ini sebagai CEO adalah dia yang atau beliau merupakan yang menginisiasikan proyek tersebut serta menyetujui pendanaan terhadap proyek JWD Intranet Site Project itu. Itu sudah dijelaskan untuk yang kemarin project charternya. Kemudian Gendis Permata. Di sini jabatannya sebagai PMO atau Project Manager, dia kategorinya internal dan perannya dalam proyek yaitu sebagai manager. Karena PMO itu tadi dan kontaknya di sini saya membuatnya gendispermata@jwd.com. Alasannya yaitu manajemen proyek itu bertugas untuk memimpin jalannya proyek dan menjadi jembatan antara pemangku kepentingan. Kemudian di sini ada Nur Hasanah Juanita sebagai analis sebagai jabatannya analis sistem, dia di internal dan perannya dalam proyek itu termasuk ke dalam salah satu tim proyek. Nah, untuk emailnya sendiri seperti ini. Alasannya karena dia bertanggung jawab dalam mencari kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam proyek itu. Kemudian di sini ada Firdaus Masari sebagai UI UX designer. Ini tentunya termasuk ke dalam internet dan dia termasuk ke dalam tim proyeknya. Nah, UI UX designer ini bertanggung jawab dalam merancang antarmuka situs JWD intranet site-nya itu tadi. Agar tampilannya tuh semakin cantik dan orang yang menggunakan itu juga kayak apa ya, istilahnya lebih mempermudah lah user itu untuk menggunakan JWD intranet site ini. Kemudian di sini ada Dwi Angkasa Zuhari sebagai developer, yaitu dia termasuk di dalam internal dan juga termasuk dalam tim proyek. Nah, developer sendiri itu bertugas dalam mengembangkan situs dari desain yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini ada Johan Syah Febrianto sebagai user. Tentunya user termasuk ke dalam eksternal, dan di sini perannya dia sebagai klien. Nah, tugasnya nanti adalah pengguna akhir yang akan menggunakan situs JWD intranet site itu sendiri. Jadi nanti ketika Johan Syah ini atau user tersebut memiliki merasa bahwa setelah mengimplementasikan dari site tersebut masih ada yang kurang atau mungkin masih ada yang kayak nggak seret lah istilahnya. Nah, itu bisa langsung disampaikan. Nah, itu bisa ke bagian manajernya atau kepada CEO-nya. Nanti tim-tim proyek inilah yang akan membenarkan istilahnya atau memperbaiki JWD intranet sites itu tadi. Nah, mungkin sekian ya penjelasan saya mengenai building a stakeholder register. Semoga membantu teman-teman di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.